Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Christos aneste, aletos aneste. Kristus sudah bangkit, benar Ia sudah bangkit. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali meskipun melalui ibadah online ini di hari Minggu Paskah, Minggu kemenangan Kristus atas maut, dan kita semua dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan pandangan kita kepada kemuliaan Tuhan yang maha tinggi. Kita naikkan pujian, Kupandang kemuliaan-Mu. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tangan-Mu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa yang menciptakan langit bumi beserta dengan isinya, serta di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kita, dan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana rusa merindukan sungai, demikian juga jiwa kita, hati kita merindukan akan Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menganugerahkan kepada kita keselamatan di dalam Anaknya Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita
mengangkat satu pujian di dalam bahasa Ibrani, Ke'ayal Ta'aroh, seperti rusa merindukan sungaimu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang telah Engkau lakukan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami boleh disebut sebagai umat pemenang. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami satu demi satu ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, agar kami dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita di Minggu Paskah ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian itu begitu dekat dengan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya. Apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kematian itu terasa semakin dekat. Dan kematian mendatangkan rasa khawatir, rasa cemas, bahkan rasa takut di dalam kehidupan sebagian besar manusia. Tetapi
renungan firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita melihat dari pengalaman perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi benar ke makam Yesus. Mereka menemukan di sana bahwa kematian itu telah berubah, bahwa kubur Kristus telah kosong. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari nats firman Tuhan pada hari ini? Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, diceritakan di sana ada perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus membawa rempah-rempah. Tujuannya sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah untuk mengawetkan mayat. Jadi mereka betul-betul tidak mengetahui bahwa Kristus sudah bangkit. Itulah sebabnya mereka mau membalsemi mayat Kristus. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka tiba di kuburan Yesus dan tidak menemukan mayat Yesus ada di dalamnya. Tentu ada rasa was-was di dalam hati mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa ada yang telah mencuri mayat Yesus. Karena Yesus pada waktu itu sedang dimusuhi oleh penguasa Romawi dan juga Yahudi. Nah, tapi kemudian muncul malaikat Tuhan yang memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka cari di dalam kuburan itu sudah bangkit. Malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ti seteite ton sonta. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Metaton nekron, dari antara orang-orang mati. Uk estin hode, dia tidak ada di sini. Ala egerte, tapi ia sudah bangkit." Kuburan adalah simbol kematian. Tetapi di dalam Kristus, kuburan justru menjadi simbol harapan. Sebagaimana tema pesan Pasca Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun 2020 ini, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Di dalam Kristus selalu ada harapan baru, bahkan dalam kematian harapan itu ada. Dan itulah sebabnya kita memiliki keyakinan bahwa orang yang mati di dalam Kristus memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Hina pas hopisteon eis auton," supaya semua yang percaya atau supaya semua yang beriman kepada Dia, me apoletai, tidak binasa, tidak hancur, al ehe zoen aionion, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu di dalam Kristus kita sebagai umat pemenang, sebagai umat yang berpengharapan, haruslah senantiasa mewartakan kehidupan, bukan kematian. Haruslah senantiasa membawa pengharapan, bukan keputusasaan. Dalam situasi apapun, maka eksistensi kita atau keberadaan kita adalah eksistensi kehidupan, bukan eksistensi kematian. Artinya, kehadiran kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, haruslah senantiasa menyatakan kebangkitan itu. Haruslah senantiasa menyatakan kehidupan kita. Karena itu, hendaklah kehidupan itu senantiasa bercahaya di dalam keseharian kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita. Kita harus menyatakan kebangkitan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi apabila pada saat ini ada yang sedang letih lesu, ada yang sedang punya masalah, ada yang kehilangan pengharapan, jangan takut. Di dalam Kristus kita bisa bangkit. Mungkin usaha kita saat ini terpuruk karena situasi dan kondisi yang ada. Mungkin pekerjaan kita terganggu dan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi percayalah, di dalam Kristus kita bisa melakukan yang lebih baik. Karena itu jangan sampai situasi yang ada sekarang membuat kita terlihat seperti orang mati, seperti zombie, mayat hidup, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Bersama Kristus kita bisa mendapatkan ide-ide baru,
kreativitas baru, dan itulah yang akan menghidupkan kita. Jadi berdoalah kepada Tuhan, mintalah petunjuk dari Tuhan, dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Dan pelayanan kita adalah pelayanan yang mewartakan kehidupan. Poin yang kedua, berbicara tentang pengharapan, misi kita. Sekali lagi, misi kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, gereja, adalah misi pengharapan, bukan misi keputusasaan. Karena itu, mulailah mewartakan pengharapan itu. Beritakan pengharapan dimanapun kita berada. Karena tugas dan panggilan kita adalah memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Jadi wartakanlah kabar baik dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita. Jangan begitu mudah kita terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang tidak ada kebenarannya. Tetapi hendaklah kita terus-menerus mewartakan kabar baik, mewartakan kabar sukacita. Supaya setiap orang yang mendengar kita, supaya setiap orang yang bersama-sama dengan kita boleh merasakan bahwa kehadiran kita sungguh-sungguh mendatangkan kesejukan, sungguh-sungguh mendatangkan pengharapan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut, yang telah membawa pengharapan baru kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan beri kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada setiap pemerintah, setiap pengambil kebijakan, para dokter, tenaga medis, semua relawan ya Tuhan, agar mereka boleh menemukan cara terbaik untuk keluar dari setiap persoalan ini, dari pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk para ahli, para ilmuwan yang terus-menerus melakukan penelitian dalam bidang medis untuk menemukan vaksin bagi penanganan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah pengetahuan yang berasal daripada Engkau boleh memampukan mereka untuk menemukan solusi atas setiap persoalan yang ada ini. Untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, biarlah gereja-gereja boleh hadir di tengah-tengah persoalan bangsa dan negara kami, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, dan mendatangkan pengharapan dan sukacita baru bagi setiap umat-Mu di tengah bangsa dan negara kami, bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Bapa untuk jemaat kami, jemaat GKRI Diaspora Kopilas, maupun semua yang mengikuti ibadah online ini, di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka. Beri mereka kekuatan dan beri mereka kesehatan ya Bapa, agar ya Tuhan mereka boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan juga memberi keturunan yang berasal daripada Engkau. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, persembahan yang terbaik. Engkau urapi persembahan ini, berkati agar itu boleh berguna untuk pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus GKRI Diaspora Kopilas. Dan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh memberi dengan kerelaan hati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita mensyukuri segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah,
Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh muka bumi, di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Tuhan kita, dan kasih dari Yesus Kristus serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.